Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam hangat dan salam semangat untuk kita semua. Hari ini Alhamdulillah ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih diberi kesehatan, kenikmatan ya. Dan juga saya doakan kepada mahasiswa semua, semoga dimanapun kita berada, kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk sesi pertemuan kedua ya, yaitu mengenai variabel dan tipe data. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara tuntas ya pengantar dasar pemrograman. Kali ini kita akan langsung saja ya. Kita akan membahas mengenai variabel dan tipe data. Tetapi sebelum kita lanjutkan, mohon di partisipasinya untuk subscribe, like channel yang sangat keren ini yaitu LVM Channel. Nah, langsung kita lanjut ke pokok pembahasannya ya. Ketika kita mempelajari variabel dan tipe data ini, insya Allah mahasiswa Bapak itu mampu mengenal, memahami, serta membuat variabel itu ya. Kemudian kita juga dapat memahami apa tipe data, kemudian kita akan menggunakan variabel dan kaitannya dengan tipe data, kemudian kita akan mampu membedakan antara fungsi dari masing-masing tipe data. Nah, itu untuk kompetensinya ya. Langsung saja kita akan bahas ya. Di sini ada dua. Yang pertama ada variabel dan tipe data. Ini tidak bisa berdiri sendiri di dalam bahasa pemrograman karena ini saling keterkaitan ya. Jadi dia harus apa, terkait ya atau tidak bisa berdiri sendiri lah begitu ya. Nah, untuk variabel itu pengertian sederhananya adalah merupakan item yang digunakan untuk menyimpan ya pernyataan berbentuk objek ya. Bahasa sederhananya yang mudah dipahami adalah jika kita mendengar variabel itu adalah wadah ya. Wadah untuk menyimpan item atau objek sementara dan nanti bisa kita gunakan kembali. Karena ini ada kaitan dengan tipe data merupakan karakteristik sebuah variabel ya, sebuah variabel yang mempunyai fungsi untuk menyimpan data ya, ada kaitannya dengan variabel. Untuk tipe data itu ada dua, ada tipe data teks dan ada tipe data angka. Nah, langsung saja kita masuk ke struktur ya, kemudian dan contohnya. Nah, struktur variabel di dalam pemrograman itu ada tiga bagian ya. Untuk mempermudah, yang pertama itu adalah di sini ada tipe data nanti ya. Kemudian di tengah itu kalau kita lihat nama variabel itu ada di tengah, kemudian di sebelah kanannya adalah nilai ya, values-nya. Nah, ini secara mudah mengingatnya ya. Nah, kalau kita contohkan adalah di dalam pemrograman sederhana ini ketika kita buat nanti ya di dalam bahasa pemrograman Java misalkan itu pertama ada di tengahnya ada kelihatan vname ya. Vname itu adalah variabel ya. Itu bebas nanti kalian buat dengan berdasarkan apa yang kita mau. Tetapi tidak boleh dibuat berdasarkan apa yang sudah ada di dalam struktur bahasa pemrograman. Misalkan kita mau buat nama variabelnya kelas itu tidak boleh. Jadi harus kalau bahasa Indonesia rasa boleh ya. Nah, begitu ya. Kemudian ada Muhammad Zahir. Muhammad Zahir itu adalah nilainya ya. Nilai itu akan kita tampung atau simpan sementara di dalam variabel pinem itu, kemudian dapat kita panggil kembali secara berulang-ulang. Nah, itu variabel. Itu contoh dan strukturnya. Yang kedua yaitu tipe data. Tipe data itu ada dua tadi, yang tipe data teks ya dan tipe data angka. Tipe data teks itu ya sesuai dengan katanya merupakan tipe data untuk digunakan untuk menyimpan dalam bentuk teks ya. Nah, kemudian tipe data ini dapat dianggap tipe data tipe data angka bisa dianggap menjadi tipe data teks ketika tipe data angka tersebut tidak bisa digunakan untuk menghitung. Misalkan NIP atau NIM kalau tidak untuk dihitung hanya ditampilkan saja bisa jadi tipe data teks ya. Contohnya diantaranya string ya, char seperti yang ada di slide ini ya. Kemudian kita buat variabelnya myText, kemudian myLetter, hello dan di itu ada nilainya. Kita gunakan tipe data string ya. Nah, ini untuk data teks. Contohnya seperti ini ya. MyLetter adalah variabel, char adalah tipe data, string adalah tipe data, d dan hello-nya adalah nilai. Kemudian kita panggil menggunakan sistem on ini maka dia akan menampilkan. Dan itu bisa kita gunakan berulang-ulang. Kemudian tipe data angka ya.
sesuai dengan namanya, tipe data angka ini digunakan untuk menyimpan nilai, bentuknya adalah angka, dan terpenting digunakan untuk menghitung dalam operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada banyak jenis tipe data sebenarnya ya di dalam pemrograman itu, yang pada umumnya bisa kita gunakan misalkan integer untuk menghitung bilangan bulat, float, double untuk menghitungkan bilangan berkoma, long, dan sebagainya. Nanti silakan mahasiswa Bapak semua lihat modul ya untuk definisinya integer itu apa, float apa, gitu ya. Nah, kemudian contoh dari tipe data angka di seperti ini ya. Di sini ada di dalam ini ya, dalam ininya ada integer bil A 1000, integer bil B 2000 ya. Nah, kalau kita anggap seperti ini supaya mengingat mudah ya. Integer adalah tipe data, bil A adalah variabel, 1000 adalah nilai. Integer adalah tipe data, bil B adalah variabel, 2000 adalah nilai. Kemudian ini bisa kita sesuai dengan definisinya tadi digunakan untuk menyimpan kembali ya, menyimpan sementara, kemudian kita gunakan kembali ya, bisa kita gunakan. Yang pertama misalkan kita untuk menampilkan bil A, bil B, kemudian kita jumlahkan, bisa juga nanti kita gunakan untuk mengalihkan, melakukan pembagian dan sebagainya. Nah, itu untuk fungsi dari kenapa kita harus menggunakan variabel dan tipe data ya. Nah, kemudian silakan nanti adik-adik semua yang mahasiswa silakan buat contoh-contoh yang tadi ya, di atas ada 3 nih, variabel, kemudian teks dan data angka. Oke, sekian, terima kasih untuk pertemuan kali ini ya. Nanti silakan dipraktikkan, lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Sekali lagi silakan subscribe channel LPM ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih.